Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Fabiano dengan NIM akhir 19 pada praktikum tutorial statistika 2 pada modul 2, yaitu pengujian hipotesis. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan tentang pengujian hipotesis. Sebelum kita memasuki penyelesaiannya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk soal yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis itu adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau asumsi tentang suatu populasi itu benar berdasarkan data sampelnya. Nah, yang kedua itu jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Nah, jadi untuk hipotesis nol itu merupakan pernyataan atau asumsi awal yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau pengaruh dalam suatu populasi. Nah, biasanya hipotesis nol ini digunakan dalam dasar pembuktian dan penelitian. Nah, juga yang selanjutnya itu ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif itu merupakan pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh dalam suatu populasi. Nah, biasanya kalau misalnya H0-nya ditolak, maka uh, hipotesis nolnya ditolak, maka si hipotesis alternatif itu diterima. Nah, terus yang selanjutnya lagi itu soalnya itu ada sebutnya dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, jadi yang pertama itu adalah merumuskan hipotesisnya. Itu ya dengan cara kita mengambil datanya terlebih dahulu, terus kita menentukan taraf signifikansinya. Untuk kita menentukan ini untuk si signifikannya itu uh, berapa gitu. Terus yang selanjutnya itu menentukan statistik uji. Nah, itu biasanya kita menggunakan si tabel apa sih, bisa apa tabel C atau yang lainnya. Terus yang selanjutnya itu ada menentukan wilayah kritis dan juga nilai kritis. Nah, yang selanjutnya lagi itu ada menghitung statistik uji dari data. Terus yang selanjutnya ada mengambil keputusan dan juga ada menarik kesimpulan dari hipotesis yang telah diuji. Nah, untuk soal nomor 4 itu ada jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Nah, untuk yang pertama itu left tail test atau uji satu arah kiri. Itu tuh dia tuh digunakan ketika hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa nilai parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, dan juga wilayah kritisnya itu berada di sisi kiri distribusi. Nah, biasanya juga digunakan untuk menguji apakah suatu nilai itu lebih kecil dari nilai yang diharapkan. Nah, untuk rectile test atau uji satu arah kanan itu digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa nilai parameter lebih besar dari nilai tertentu. Nah, biasanya tuh wilayah kritisnya itu berada di sisi kanan distribusi. Nah, biasanya juga itu digunakan untuk menguji apakah suatu nilai itu lebih besar dari nilai yang diharapkan. Nah, yang terakhir itu ada two-tailed test atau uji dua arah. Nah, itu tuh digunakan sebagai hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan tanpa menentukan arah spesifik atau bisa dimaksud itu adalah lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk wilayah kritisnya itu berada di sisi kedua distribusi. Nah, biasanya itu digunakan untuk menguji apakah suatu nilai itu berbeda secara signifikan dari nilai yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya itu soal selanjutnya itu adalah berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama itu adalah untuk menguji efektivitas program diet dan juga menguji kualitas produk di suatu pabrik. Nah, untuk soal nomor 6 itu ada permasalahan. Nah, itu sebuah permasalahannya yaitu sebuah perusahaan es krim mengklaim rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krimnya tidak melebihi 20%. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram dengan standar deviasi 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikansi 0,05. Nah, di sini ini adalah sebuah permasalahan yang akan saya selesaikan menggunakan software RStudio.
Ya, di sini saya akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan software RStudio, di mana saya sudah menuliskan sintaksnya dan di sini saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang sudah saya tuliskan. Nah, yang pertama itu kita menentukan komponen berdasarkan dari soalnya. Nah, itu di mana untuk N-nya itu adalah 50 dan M-nya itu 20. Nah, untuk X bar-nya adalah 21,5 dan juga untuk sigma-nya adalah 1,5. Nah, yang selanjutnya itu adalah mencari nilai kritis. Nah, di mana alfanya itu adalah 0,05. Untuk yang selanjutnya itu ada Z alpha. Untuk kita gunakan kinorm 1 dikurangin alfanya. Nah, itu langsung kita. Nah, ini bisa langsung sebenarnya kita bisa langsung kita input aja. Ini untuk yang tadi ini 1 dikurang uh, alfanya itu dia langsung nyari nilai dari si signifikansinya. Terus yang selanjutnya itu menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0. Nah, di mana itu tuh ada di sini X kritikal itu M6 ditambah dari si Z alpha 6 dikurangin sigma dibagi dengan SQRT dari si banyaknya. Nah, ini kita bisa langsung running aja sintaksnya. Itu tuh dihasilin 20,34893. Ya, yang selanjutnya itu kita menghitung Z betanya atau kesalahan di keduanya. Mana Z beta itu dari X kritikal dikurangi dengan X bar dibagi sigma dengan SQRT dari N-nya. Nah, di mana untuk betanya itu ada P0 dari Z betanya atau probabilitas gagal menolak nol pada satu benar. Nah, di sini kita bisa langsung running aja. Itu untuk hasilnya adalah 2,878094 dikali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 8. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video tutorial pada kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.